Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku, siswa-siswi MTS Salim Maksum kelas 9. Semoga kita semua dalam kondisi sehat sehingga kita bisa mengawali tahun pelajaran ini dengan belajar bersama-sama. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran IPS Sejarah untuk kelas 9 ya. Kita awali dulu pertemuan pertama kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pertama kita akan mengambil tema yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Tentunya anak-anak tidak asing lagi dengan kalimat ini, yaitu proklamasi kemerdekaan. Kebetulan beberapa waktu yang akan datang kita akan menyelenggarakan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Oke. Nah, tema ini adalah bagian dari bab masa kemerdekaan, yang nanti masa kemerdekaan itu dimulai dari tahun 1945 sampai 1950. Ya, kita mulai bagian pertama dari bab tersebut, yaitu tadi yang seperti kita katakan dan tertulis di sini, yaitu proklamasi kemerdekaan. Oke. Dalam proklamasi kemerdekaan itu bisa kita lihat dalam peta konsep yang tertulis ini, yaitu bagaimana nanti persiapan kemerdekaan itu, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa kita. Dari persiapan itu akan diikuti dengan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Tentunya anak-anak sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah mempelajarinya dalam IPS di jenjang sebelumnya, ya kan? Ada namanya sebuah peristiwa sejarah yang disebut peristiwa Rengas Dengklok. Dari peristiwa Rengas Dengklok itu akan dilanjutkan dengan terjadinya sebuah peristiwa sejarah yang penting bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu sebuah peristiwa perumusan teks proklamasi, atau ada yang menuliskan perumusan naskah proklamasi. Itu sama. Ya, dari perumusan itu terus terselenggaranya atau terjadilah yang namanya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dari proklamasi yang terjadi tersebut, nanti akan kita ketahui bagaimana sambutan rakyat pada saat itu. Sambutan rakyat di seluruh wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia saat itu terhadap proklamasi kemerdekaan. Itulah hal-hal yang akan kita pelajari dalam pertemuan pertama ini. Oke. Persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh beberapa bangsa. Yang terakhir atau salah satunya yaitu oleh Jepang, pendudukan Jepang. Nah, pada saat akhir masa pendudukan Jepang, pemerintah pendudukan Jepang itu pernah memberikan sebuah janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, yaitu tanggal 7 September 1945. Pemerintah Jepang melalui Perdana Menteri Jenderal Kunaiagi Kaisho menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tindak lanjut dari janji tersebut, pemerintah pendudukan Jepang tanggal 1 Maret 1945 membentuk yang namanya BPUPKI dengan ketua yang ditunjuk Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat, di mana beranggotakan 63 orang. Nah, setelah terbentuk
BPUPKI melaksanakan tugasnya yaitu dengan melakukan sidang. Kebetulan sidang terjadi 2 kali, di mana sidang pertama itu terjadi tanggal 2 Mei sampai 1 Juni 1945, nanti menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Nah, yang kedua yaitu 11 Juli sampai 14 Juli 1945, yang nanti menghasilkan yang namanya Rancangan Undang-Undang Dasar. Ya. Mungkin anak-anak bisa dibaca dengan seksama sekali lagi tulisan di slide ini. Oke, sudah, kita lanjutkan. Nah, ini gambaran sidang BPUPKI ini. Jadi, alhamdulillah waktu itu kita dikaruniai para tokoh-tokoh, para pejuang-pejuang. Nah, ini yang berjuang lewat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau kita sebut atau singkat BPUPKI. Tentunya kalau dalam bahasa Jepangnya apa? Nah, kalian tentunya tahu, ya kan? Oke. Setelah BPUPKI selesai menjalankan tugasnya, pemerintah pendudukan Jepang membubarkan BPUPKI dan dilanjutkan dengan membentuk PPKI, ya kan? Yaitu pembubaran BPUPKI itu tanggal 7 Agustus 1945, dan waktu itu langsung digantikan dengan membentuk PPKI, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil, serta Mr. Ahmad Subarjo sebagai penasihat. Sedangkan PPKI ini secara resmi dilantik oleh Jepang di Dalat, Vietnam, ya kan? Karena Jepang itu menguasai seluruh Asia, termasuk Asia Tenggara, ya kan? Nah, kebetulan ini di Dalat, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Nah, di mana waktu itu Jepang memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk kepentingan tersebut. Nah, PPKI diberi tugas untuk mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Jadi tadi kan di awal ada janji kemerdekaan. Terus setelah janji itu dibuatlah atau dibentuklah BPUPKI. Ya, setelah itu kan nanti harus ada persiapan serah terima kekuasaan, ya kan. Nah, ini tugasnya PPKI. Oke. Mungkin anak-anak bisa membaca sekali lagi tulisan di slide ini. Oke, kita lanjutkan. Akan tetapi, walaupun tadi ada peristiwa di Jakarta pembentukan BPUPKI terus dilanjutkan PPKI, ternyata pada waktu itu ada peristiwa sejarah lain yang terjadi, yaitu apa? Yaitu tanggal 14 Agustus 1945, Jepang ternyata menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sehingga karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan berita tersebut didengar oleh golongan muda, ya kan? Didengar oleh golongan muda tentang kekalahan Jepang tersebut, sehingga golongan muda akhirnya menggelar rapat atau pertemuan dan akhirnya menghasilkan keputusan atau kesepakatan dari golongan muda untuk menemui Soekarno dan Muhammad Hatta guna segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus melalui PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Nah, akan tetapi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memiliki pendapat atau pandangan lain, yaitu bahwa proklamasi itu tetap harus melalui PPKI sesuai prosedur yang ada, yang rencananya akan diberikan tanggal 24 Agustus 1945 oleh Jepang. Kenapa? Karena waktu itu walaupun Jepang sudah kalah, tapi kekuatan militer Jepang di Indonesia itu masih ada. Nah, itu yang membuat khawatir
Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, silahkan anak-anak baca sekali lagi slide ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena ada perbedaan pendapat dari golongan muda dan dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang sering disebut golongan tua, ya kan? Nah, itu akhirnya golongan muda menggelar rapat kembali. Nah, di mana itu kebetulan tanggal 16 Agustus 1945 yang menghasilkan kesepakatan untuk membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta, ya kan? Dengan tujuan agar kedua beliau ini terhindar dari pengaruh Jepang, agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang, pengaruh dan tekanan dari Jepang. Nah, beliau keduanya dibawa, ya kan? Dibawa kemana? Dibawa ke Rengas Dengklok. Akhirnya beliau dibawa ke Rengas Dengklok, ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di situ juga nanti ada musyawarah kembali antara golongan muda dan tua tentang waktu kemerdekaan. Nah, dan terjadi perbedaan pendapat kembali. Di akhir detik-detik akhir peristiwa Rengas Dengklok, datanglah Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakinkan keduanya. Keduanya yang dimaksud siapa? Yaitu golongan muda dan tua tentang waktu pelaksanaan proklamasi. Alhamdulillah, itu perbedaan pendapat bisa terselesaikan dengan disepakatinya waktu pelaksanaan proklamasi. Setelah peristiwa Rengas Dengklok usai dengan hasil kesepakatan antara golongan muda dan tua tentang waktu pelaksanaan proklamasi, maka rombongan yang dari Rengas Dengklok menuju kembali ke Jakarta. Nah, ini kebetulan masih dalam tanggal yang sama, tapi dalam waktu malam, jam 8 malam. Dari Rengas Dengklok berangkat ke Jakarta, tiba jam 11 malam dan mencari tempat untuk menggelar musyawarah kembali tentang teks proklamasi, dan alhamdulillah mendapatkan tempat, di mana tempat tersebut tidak lain tidak bukan adalah dari Laksamana Muda Maeda, di kediaman Laksamana Muda Maeda. Siapa ini? Ini adalah orang Jepang tapi yang memiliki simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Maka terjadilah perumusan teks proklamasi. Nah, dalam teks proklamasi itu, kalian kan tentunya sudah pernah mendengar, bahkan ada yang hafal, ya kan? Proklamasi dan seterusnya itu. Nah, itu kalimat pertama. Yang pertama itu atas usul dari Ahmad Subarjo, kalimat kedua atas usul Insinyur Soekarno, dan kalimat ketiga atas usul DRS Muhammad Hatta. Dari tulisan tangan Soekarno itulah nanti diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, ya kan? Jadi yang dibaca itu yang diketik Sayuti Melik. Nah, tapi sebelum ada ketikan itu, naskahnya sudah tertulis dengan tulisan tangan Insinyur Soekarno dari beberapa usulan tokoh-tokoh waktu itu, Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta, dan begitu pula Insinyur Soekarno sendiri. Setelah naskah proklamasi tersusun, maka terjadilah peristiwa penting bagi bangsa Indonesia berikutnya, yaitu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kebetulan tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 dimulai upacara proklamasi. Sedangkan rangkaian acaranya diantaranya bisa disebutkan atau dituliskan, diawali dari pidato Insinyur Soekarno, dilanjutkan momen yang penting yaitu pembacaan teks proklamasi atau naskah proklamasi
oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta, DRS Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, secara spontan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Ada pemuda yang bernama Latif, Hindra Diningrat, dan Suhud sebagai pengibar bendera. Setelah pengibaran bendera atau selama pengibaran bendera ini, secara spontan yang hadir di situ mengiringinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ciptaan siapa anak-anak? Lagu Indonesia Raya tentunya kalian tahu dan harus tahu, ya kan? Dan harus hafal, ya kan? Sebagai bangsa Indonesia. Lain waktu mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung. Nanti bisa menyanyikan lagu itu secara bersama-sama, ya. Misalnya besok kalau sudah bertemu kembali, kita bisa menggelar upacara bendera, ya kan, dan lain sebagainya. Dan diakhiri dengan sambutan Wali Kota Jakarta yang kebetulan waktu itu dijabat oleh Suwiryo. Nah, itu proklamasi kemerdekaan. Nah, ini gambaran peristiwa penting bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan. Nah, ini ada Soekarno pada saat membacakan naskah atau teks proklamasi. Di sini didampingi DRS Muhammad Hatta dan di belakangnya tokoh-tokoh yang lain, ya kan? Terus ini ada Latif, ini Latif ini. Jadi Latif itu anggota PETA, Pasukan Pembela Tanah Air bentukan Jepang, yang beranggotakan pemuda-pemuda Indonesia. Ini Latif dan ini Suhud. Nah, ini beberapa, atau kebetulan waktu itu juga banyak dihadiri masyarakat. Nah, sebagian terdokumentasikan masyarakat. Ini Insinyur Soekarno, ini Muhammad Hatta. Itu gambaran sejarah tersebut. Nah, terus bagaimana peristiwa tersebut hubungannya dengan rakyat Indonesia? Kebetulan peristiwa proklamasi itu kan terjadi di Jakarta, sedangkan di luar Jakarta juga masih wilayah Indonesia. Nah, bagaimana sambutannya rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan? Di Jakarta sendiri ternyata terjadi sebuah peristiwa penting berikutnya selang beberapa waktu, yaitu 19 September 1945 yang disebut atau dikenal dengan Rapat Raksasa atau Rapat Umum yang terselenggara di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta. Itu juga dipelopori oleh Komite Van Aksi. Komite Van Aksi itu beranggotakan para pemuda. Nah, di mana dalam rapat tersebut itu adalah mempertemukan antara para pemimpin negara Indonesia, negara Republik Indonesia dengan rakyat. Nah, tanggal 19 September 1945 berarti di sini sudah ada negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sudah ada pemimpinnya dan lain sebagainya. Jadi sudah terbentuk negara, sudah ditunjuk pemimpinnya, yaitu siapa presiden pertama kita? Tentunya kalian sudah tahu, yaitu Insinyur Soekarno didampingi sebagai wakil presiden DRS Muhammad Hatta. Nah, dan beberapa tokoh lain yang menduduki jabatan menteri dan jabatan-jabatan yang lain. Nah, itu dipertemukan dalam rapat raksasa atau umum di Jakarta ini. Maksudnya dipertemukan itu apa? Yaitu ini adalah momen sebuah peristiwa pertemuan pertama kali antara pemimpin negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rakyat yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini. Dan bagaimana tanggapan di daerah lain luar Jakarta? Ternyata mendapat tanggapan yang baik. Tanggapan baik itu diartikan bahwa rakyat di daerah-daerah menyambut baik terjadinya proklamasi. Tanda sambutan baik itu apa? Banyak terpampang pamflet-pamflet, poster-poster yang bertemakan tentang proklamasi dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sambutan baik. Nah, itu
sambutan baik rakyat terhadap proklamasi itu tidak terlepas dari usaha perluasan berita proklamasi. Jadi proklamasi itu kan terjadi di Jakarta. Perlu ada penyebarluasan peristiwa tersebut. Nah, bagaimana menyebarluaskan? Di antaranya melalui siaran radio. Jadi dengan siaran radio di mana waktu itu ada Domai atau sekarang namanya Radio Antara dan Radio Hosokanri Kyoku atau sekarang bernama RRI itu menyiarkan tentang proklamasi. Tentang peristiwa proklamasi sehingga didengar ke seluruh penjuru bahkan luar negeri ya kan. Dan proklamasi itu juga berita proklamasi tertulis dalam surat kabar, salah satunya Suara Asia di Surabaya dan Cahaya di Bandung. Nah, ini. Jadi ini proklamasi itu dilanjutkan dengan usaha bagaimana agar peristiwa itu tersebar luas, agar mendapat dukungan baik dari rakyat Indonesia maupun dari negara-negara lain. Nah, nanti akhirnya beberapa negara pada tahap awal itu mengakui berdirinya NKRI, ya kan? Nah, karena sebuah negara itu bisa berdiri, salah satunya harus ada pengakuan dari bangsa atau negara lain. Alhamdulillah kita mendapatkannya, ya kan? Mendapatkannya. Oke, nah ini gambaran rapat umum atau raksasa di lapangan Ingada. Begitu banyaknya rakyat yang hadir, ya kan? Begitu banyaknya rakyat yang hadir secara antusias membawa bendera, ya kan? Nah, ini terdokumentasikan di sini. Ini Soekarno, ini kehadiran Insinyur Soekarno dalam acara tersebut. Nah, didampingi tokoh-tokoh yang lain ini Soekarno. Nah, ini Insinyur Soekarno yang waktu itu menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia pertama, ya kan, yang ditunjuk berpidato di hadapan rakyat Indonesia. Nah, ini gambaran. Oke, itu materi pertemuan pertama kita. Sebelum kita akhiri, anak-anak silahkan nanti tugas ini dituliskan di buku, ya kan, buku tulis, buku catatan kalian. Seperti waktu dulu kelas 7, kelas 8, ya kan, Bapak pasti meminta kalian menyediakan buku tulis untuk menuliskan beberapa hal yang memang harus ditulis karena kemampuan ingatan kita terbatas dan lain sebagainya. Nah, tugas untuk pertemuan pertama kita adalah ini. Tuliskan isi naskah proklamasi. Mudah kan? Kalian hafal? Ya kan? Setiap tahun kita, insya Allah kita mendengar ini. Proklamasi. Dan seterusnya. Silahkan nanti dituliskan ya. Terus, yang soal kedua, jelaskan yang dimaksud dengan vacuum of power. Nah, untuk pertemuan kedua besok sebelum masuk materi pertemuan kedua, nah besok akan kita bahas tugas-tugas ini. Tapi anak-anak silahkan. Yang pertama, tugas pertama ini isi naskah proklamasi. Yang kedua ini kalian jelaskan yang dimaksud vacuum of power. Nah, besok kita bahas sebelum memasuki materi pertemuan kedua, insya Allah ya. Oke, begitu dulu anak-anak untuk pertemuan pertama kita di LAM Mapel IPS Sejarah. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan nikmat, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan ilmu yang bermanfaat tentunya. Oke, maka kita akhiri dulu pertemuan pertama kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.